cahayanya itu terpancar sampai menyinari bumi Syam. Masya Allah ya. Jadi kelahiran Rasulullah SAW itu sudah dipersiapkan Allah pada diri Abdullah dan Aminah ya. Nah, kalau dilihat lagi ke atasnya ada bapaknya atau kakeknya Abdul Muthalib, dan begitu juga terus ke atasnya ada buyutnya Bani Hashim, dan memang ternyata mereka ini adalah orang-orang yang terahnya ya, bahasanya terahnya itu adalah mereka orang-orang yang baik, dan kebiasaannya atau tugas mereka itu adalah menjadi pelayan Ka'bah ya. Mereka berada di Ka'bah itu menjadi sebagai penjamu ya, tamu-tamu Allah ke Baitullah. Jadi memang ini sebuah keluarga besar, keluarga yang sangat baik, keluarga yang sangat mengabdi begitu ya kepada umat ini. Kita lebih mengenal buyutnya ya, yang tadi jamu tamu di Ka'bah itu adalah Bani Hashim. Padahal ada nama aslinya yaitu Alah Amru. Nah, Alah Amru ini dikenal menjadi Hashim karena dia meremukkan roti. Nah, mungkin banyak yang baru tahu bahwa ternyata Hashim itu adalah satu gelar karena dia selalu melakukan meremukkan roti untuk membagikan kepada para tamunya di Ka'bah begitu. Nah, Masya Allah ya. Dan beliau menikah dengan seorang bernama Salma bin Amru bin Najjar. Itu adalah buyutnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Alah Amru atau Hashim ini meninggal di Gaza ya, di Palestina. Masya Allah ya. Jadi kelahirannya tidak lagi ada ayahnya. Nah, kemudian siapa kakeknya tadi? Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, kita juga mungkin belum kenal. Nah, mungkin banyak di antara kita belum tahu nama aslinya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu namanya adalah Saibah. Ya, Saibah, dan artinya Saibah itu apa? Uban. Ya, jadi Abdul Muthalib itu mungkin punya uban sehingga dinamai Saibah. Nah, Abdul Muthalib itu berada di Madinah bersama ibunya tadi ya, dan dicari oleh pamannya untuk ke Mekah. Nah, ketika dibawa ke Mekah, ternyata Mekah itu kemudian sudah dikuasai oleh orang lain, padahal yang harus menjadi pewarisnya ini adalah Abdul Muthalib ini. Nah, dengan upaya oleh paman-pamannya yang lain, karena ada 8 bersaudara, Abdul Muthalib itu diusahakan dikembalikan haknya untuk menjadi pelayan Ka'bah di Mekah, dan keberadaannya alhamdulillah bisa kembali melayani tamu-tamu di Mekah gitu. Nah, selanjutnya Abdul Muthalib itu menikah dengan Fatimah bin Amru ya, bin Aiz bin Kirah bin Mulzam ya, bin Yakzah bin Murrah. Nah, begitu, subhanallah ya. Itu adalah istrinya Abdul Muthalib. Nah, beliau ini punya nazar, anaknya itu 10, dan punya nazar anaknya itu akan salah satunya akan dikorbankan, dan ternyata yang terbaik di antara 10 anaknya itu adalah Abdullah. Abdullah itu adalah ayahnya Nabi Muhammad ya. Nah, dari 10 anaknya ini ketika dikocok ya, istilahnya diundi karena punya nazar, kan namanya sudah punya niat akan mengorbankan anaknya untuk Ka'bah. Saat itu belum Islam belum datang ya. Jadi ada bahasa berkurban begitu. Nah, berkurbannya adalah anaknya. Ternyata yang selalu keluar adalah Abdullah ya. Nah, ketika yang akan dikorbankan adalah Abdullah, Abdul Muthalib ya tetap membawanya ke Ka'bah untuk mengorbankannya di sana. Namun saudara-saudaranya mencegahnya ya, jangan begitu. Coba minta nasihat yang lain ya, dan ternyata nasihat yang lainnya itu menjadikan berubah begitu ya. Nasihatnya itu adalah diminta untuk mencari 10 onta. Kemudian diundi. Ketika diundi, kalau masih Abdullah yang muncul, maka tambah lagi 10 onta sampai 100 onta. Bayangkan, Masya Allah, karena semua sayang kepada Abdullah, jangan sampai Abdullah yang dikorbankan. Dan akhirnya ternyata setelah 100 onta yang keluar adalah onta. Nah, akhirnya dikorbankan adalah onta. Ini adalah jadi satu kewajiban di zaman itu ya.
berkurban dengan 100 unta gitu. Sehingga kemudian selamatlah ya ayah dari Nabi Muhammad, Abdullah, tidak menjadi korban. Selanjutnya Abdullah bertemu dengan Aminah yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Menikah dengan Aminah dan lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal dan tahunnya tahun gajah. Karena saat itu ada peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha ya untuk menyerang Ka'bah. Nah, kita sudah tahu ya kisahnya di surat Al-Fil. Nah, kalau bertepatan dengan tahun Masehi itu sekitar 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Masya Allah ya, luar biasa sekali keluarganya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, ayo kita belajar pahami semua kakeknya, buyutnya ya, sampai kepada Nabi Ismail. Karena sebelum Nabi Adam ya, sampai Nabi Ismail dulu. Karena Rasulullah itu pernah bersabda bahwa aku, kata Rasulullah, aku itu adalah orang yang dikurbankan ya. Aku itu adalah 2 orang yang dikurbankan. Maksudnya apa? Jadi kalau orang yang dikurbankan ini jadi dikurbankan, aku tidak akan ada ya, tapi karena pertolongan Allah aku hadir, Nabi kita Muhammad hadir, Nabi Ismail diselamatkan dari kurbannya Nabi Ibrahim, Abdullah juga diselamatkan dari kurban bapaknya Abdul Muthalib. Masya Allah ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW itu lahir, ada kejadian yang luar biasa saat kelahiran Rasulullah ini. Apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu cahaya dari saat keluar Rasulullah tadi ya. Yang pertama itu adalah sampai bisa menerangi istana di negeri Sam. Nah, itu yang pertama. Kemudian kejadian yang ajaib dan luar biasa lagi saat kenabian Nabi Muhammad lahir adalah 14 tembok tinggi ya di istana Kisra itu juga runtuh ya. Kemudian api persembahan ya di orang-orang Majusi itu juga padam. Ya, dan yang terakhir gereja-gereja ya di sekitar itu juga roboh karena ada gempa. Wah, Masya Allah. Jadi kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW itu banyak gitu kejadian luar biasa. Ya Rasul.